Halo teman-teman, ini dia rambut yang udah gagal ya, udah gagal ini. Saya udah kasih obat. Ini udah saya kasih obat, terus langsung smoothing 2 jari, hanya sebatas tumbuh. Jadi asli gagal banget ya, saya yang ngerjain. Begitu gagal, saya langsung kerjakan. Ya, ini rambutnya aslinya agak keriting ya. Jadi ini udah setengah jadi ya, setengah jadi. Nggak lurus banget ya, masih ngembang gitu. Jadi saya pas sudah step 2 saya cuci, rambutnya udah nggak lurus banget gitu. Pas sudah saya lihat, aduh ini rambut nggak jadi gitu. Nah saya tanya orangnya, apakah orangnya itu buru-buru gitu. Kebetulan kan sepanjang hari dari pagi itu rame terus gitu. Nah dan ini yang paling terakhir teman-teman, kebetulan dia itu, karena saya kira rambutnya kan helainya tipis ini, helainya tipis, jadi saya agak cepat nyetoknya teman-teman ya. Memang saya salah saya di sini itu pencatokannya terlalu cepat gitu, dan pengambilannya itu saya terlalu banyak ya, banyak gitu. Kenapa saya bilang banyak? Karena kondisi rambutnya helainya tipis gitu. Jadi saya pikir ini, nah ini dia yang gagalnya teman-teman. Ini setelah udah saya cuci ya, setelah saya cuci step 2 ya, seperti ini hasilnya gitu. Jadi saya mengambil tindakan, biar bagaimanapun saya mencatoknya itu akan tetap gagal gitu teman-teman. Walaupun saya mencatoknya itu mateng step 2, saya ulang lagi gitu ya step 2 pencatokannya. Jadi pas udah selesai saya keringkan step 2-nya, saya lihat kondisinya itu memang gagal, dan di sini ada krusnya sedikit bagian depan ya, bagian depannya aja ada krusnya. Jadi nanti itu saya buang, saya potong sedikit-sedikit aja gitu loh teman-teman. Nah jadi ini saya udah selesai cuci. Tadi di video pertama kan saya udah tunjukkan itu pengolesan obat kondisinya basah ya, kondisinya basah untuk menghindari rambut krus ya. Dan banyak pertanyaan teman-teman, Kak bagaimana dong Kak kalau rambut itu ketika udah kita kerjakan gagal gitu ya, apakah harus dikasih masker lagi gitu. Nah kalau menurut saya ya, kalau kita kasih masker kita mix sama obat, dia kurang ini kurang keras gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan obat yang resisten mungkin bisa jadi ya, tapi karena di sini kondisi basah aja itu sudah mengurangi kadar amonianya obat step 1 ya. Jadi kalau kita mix lagi dengan masker, sementara rambut sudah kondisi basah, dia mungkin bisa jadi gagal lagi gitu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai berulang-ulang gagalnya teman-teman ya, karena banyak juga saya lihat udah dikerjakan gagal terus dikerjakan lagi gagal gitu. Jadi kalau bisa jangan gitu ya. Makanya saya kasih tips buat teman-teman, kondisinya itu basah supaya apa? Supaya rambut tidak rusak itu, untuk menghindari rambut krus. Nah kalau rambut udah krus kita makin repot ngerjainnya teman-teman ya, makin repot sekali ya. Kalau udah krus kita bingung, kita ambil tindakan yang harus ekstra lagi ya, itu sangat menguras tenaga ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau rambut udah gagal ya, gagal kita salah lagi pengerjaannya itu bisa krus. Dan kalaupun krus kita ada tindakan atau dikasih masker atau di hair masker pun, itu mengambil tindakan menurut saya itu merepotkan diri sendiri ya. Saya sarankan buat teman-teman, sebelum terjadi rambut krus usahakan supaya kita lebih hati-hati ya. Di sini saya udah jelaskan untuk pengolesan obat itu kenapa harus basah, menghindari rambut krus ya. Banyak juga teman-teman yang bertanya, gimana dong Kak, kenapa, apa penyebab rambut krus ya. Kalau rambut krus kalau rambut udah jadi krus atau gosong atau kayak jagung ya, bulu jagung itu, kalaupun kita perbaikan dengan ekstra, itu tuh sangat menguras otak saudara, itu sangat menguras tenaga ya. Kalau bisa hindari pengolesan obat yang terlalu lama, hindari pengolesan obat yang menumpuk ya. Jadi itu aja cukup teman-teman ya. Kalau bisa dipercepat pengolesan obat, dipercepat tangan kita itu, belajarlah ligat supaya rambut jangan terlalu, karena kondisi rambut kalau udah rusak parah itu sangat sangat
mengganggu konsentrasi kita kerja ya. Jadi buat teman-teman, di sini saya menggunakan catok bailu dengan panasnya itu 220 ya. Nah, ada lagi pertanyaan teman-teman, gimana dong Kak, apakah catok mempengaruhi gagalnya rambut ya, mereknya atau panasnya gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau kita menggunakan catok harga 100.000 atau 200.000 kayaknya kurang ini. Tapi nggak tahu juga, kalau kita pencatokannya mungkin lebih sedikit sekali pengambilan rambut bisa jadi, tapi itu kan sangat membuat kita lama untuk bekerja teman-teman ya. Jadi catok yang saya gunakan harganya 500.000 waktu itu 3 tahun yang lalu ya. Jadi kalau kalian mau cari bailu, cari tulisan yang ada bailunya di tengah, tulisan bailu ya kalau kalian mau cari. Nah, jadi kayak saya kan di sini, kesalahan saya di sini tadi kan saya pencatokan terlalu cepat ya. Memang saya sadar gitu loh, atau saya mencatok itu nah biar cepat, karena saya udah kecapean gitu, sepanjang hari saya udah capek. Terus saya lihat kondisi rambut helainya tipis gitu. Nah, itulah terkadang kita dilema saat mengerjakan rambut, karena kita lihat rambut helainya tipis. Nah, ini kan tidak terlalu lama, kadang kita pikir seperti itu, ternyata salah gitu. Nah, terus saya kurangi juga suhunya gitu, ternyata salah juga gitu. Jadi supaya kita itu bisa tetap tenang untuk pencatokan, nggak usah ganti-ganti suhu lah gitu ya. Intinya ada di tangan kita, kita harus punya insting gitu ya, insting kita kuat ya, insting untuk menekan catok itu ya. Jangan terlalu ditekan kuat dan jangan ditarik ya. Kalau catok itu tidak perlu ditarik teman-teman, dia hanya butuh disatukan lalu jalan pelan-pelan ya. Jadi setelah saya udah gagal pencatokan itu, nah di sini saya pelankan lagi teman-temannya, saya pelankan. Pas pertama saya pencatokan lebih cepat dari sini teman-teman, lebih cepat. Nah, setelah itu di sini saya pelankan lagi supaya hasilnya itu tidak rusak. Nah, jadi di sini saya menggunakan hanya sekali obat saja ya, sekali obat saja, karena udah saya perbaiki cara saya mencatok gitu. Nah, jadi bagian depannya itu pas sudah selesai saya catok ada sedikit yang krus ya, keriting-keriting seperti itu ya. Nah, besoknya dia datang teman-teman, besoknya dia datang, dia bilang Kak buang aja Kak. Nah, dia tidak marah, dia buang aja gitu. Saya lihat kondisi rambutnya bagus gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin akhir-akhir ini banyak galau karena mungkin banyak rambut krus. Saya lihat teman-teman saya juga, subscriber saya, akhir-akhir ini banyak kejadian rambutnya katanya krus, rambutnya katanya udah gagal lagi teman-teman gitu ya. Nah, mungkin itu terjadi karena kita terlalu lalai kali ya, udah kelamaan di obat, kita terus ngecek, dicek udah matang belum, udah masak apa belum, udah rambutnya itu udah masuk nggak obatnya gitu. Nah, kita dilema di situ teman-teman ya. Kalau kita terlalu kebanyakan tarik rambut itu kita pusing loh, udah masuk apa belum, udah nyerap apa belum. Nah, untuk membuat hati kita tenang, kalian itu perlu bikin waktu lah. Kalau contohnya obat itu yang resistan itu obat yang paling keras ya. Obat yang paling keras di antara yang normal, di antara yang sensitif, di antara yang apa lagi ya, yang rambut atau obat gold atau apa gitu ya. Yang paling keras adalah resistan ya. Resistan itu sangat keras sekali ya, penyerapannya cepat sekali ya. Kalau kalian menggunakan obat yang resistan dengan waktu yang lama, itu rambut bisa berbulu teman-teman. Nah, bagaimana cara melihat rambut berbulu? Rambut berbulu itu rambut yang pendek-pendek yang baru tumbuh, dia keriting naik ke atas ya, seperti itu. Kebanyakan ya seperti itu. Kalau kelamaan jelek sekali. Pas di pencucian step 1 kita keringkan dia jelek. Jadi pas begitu selesai kita cuci rambut step 1, rambut malah jadi tambah mengembang, bukan tambah lepek gitu ya, bukan tambah kayak setengah jadi gitu. Jadi kalian harus perhatikan juga ya, kesalahan yang pemula terlalu kasih banyak obat dan terlalu lama. Begitu dicuci rambut makin mengembang ke atas atau makin mekar, nah, itu salah ya teman-teman ya. Kalau menurut saya itu salah. Nah, setelah itu kita nyatoknya itu makin dicatok makin lama, dia makin berkeriting halus teman-teman.
Jadi kalau udah kalian perhatikan di step 1, kalian udah cuci rambut, kalian udah keringkan, perhatikan ada rambut yang halus-halusnya itu keriting-keriting atau naik ke atas. Kalian perhatikan itu pencatokannya nggak boleh terlalu lama ya. Pencatokan tidak boleh terlalu lama. Kalian semakin catok lama karena mungkin panik ya, ini rambut kenapa ya jadi seperti ini. Tadi sebelum dikasih obat bukannya ada berbulu, bukannya ada seperti ini. Tapi setelah udah selesai saya kasih obat, kok malah jadi seperti ini. Nah, nyatoknya deh di matang-matang banget, sematang-matangnya. Akhirnya rambut jadi kurus dan mengembang. Begitu selesai step 2, rambut udah nggak tahu bagaimana. Udah mengembang, makin mengembang, teman-teman. Itu makin kembang lagi, bukan malah lepek lagi, teman-teman ya. Jadi kalian hindarilah pengolesan obat terlalu lama. Kalau kalian belum dapat tekniknya, untuk menghindari yang seperti itu, kalian lebih kondisi basah ya. Nah, bagaimana caranya untuk rambut itu supaya tidak rusak? Kenapa saya anjurkan untuk rambut basah? Itu menghindari rambut-rambut yang seperti itu, teman-teman. Jadi kalaupun kalian terlalu lama pengolesan obatnya, rambut tidak terlalu rusak seperti itu. Jadi kalau kalian belum paham di pengolesan obat yang tepat dan kalian menggunakan obat yang resistan, gunakanlah rambut kondisi basah ya, seperti itu. Kalau kalian kondisi kering dan menggunakan obat yang resistan dan juga menggunakan waktu yang lebih lama, udah lebih itu bikin merusak rambut. Tapi kalau kalian bikin kondisi rambut itu basah menggunakan obat resistan, cukup 30 menit itu udah mantep banget gitu ya. Dan hasilnya pun lebih mengkilat gitu, nggak ada berbulu-berbulu, nggak pusing, nggak blank gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalian yang udah galau, kalian yang udah kalian yang udah ngerasakan apa yang udah saya share, semoga ini mengobati hati kalian ya. Hati kalian yang udah galau-galau setelah udah ngerjain rambut, katanya diimpus lah rambutnya, dikeratin lah setelah udah krus. Sebenarnya nggak salah buat teman-teman, tapi itu sangat memboroskan tenaga dan waktu ya. Itu sangat memboroskan. Kemarin aja saya gagal ya. Ini habis ini saya juga ada gagal, ada krus. Itu sangat membuat saya pusing gitu ya. Waktu itu saya mau bagi dulu ya sebentar ya teman-temannya. Waktu itu dia sendiri doang gitu. Saya ngerjakan rambut dengan kondisi rambut basah menggunakan obat resistan gitu. Ternyata rambutnya krus. Saya bingung, saya nggak tahu salah saya di mana gitu. Nah, setelah saya udah perbaikan pun saya tuh kayaknya menguras tenaga banget loh teman-teman. Ya, menguras tenaga, menguras pikiran. Kalau udah rambut krus, orangnya datang komplain. Itu sangat membuat kita nggak enak gitu ya. Nggak enak di customer, nggak enak juga sama kita. Sampai lama-lama untuk mengerjakan itu, belum lagi nggak harus dibayar gitu. Nah, jadi buat teman-teman, sebelum kalian mengalami pengalaman-pengalaman yang kurus-kurus, usahakanlah supaya apa yang udah saya share, contohnya kondisi basah aja lah, 30 menit aja lah, coba saya gunakan supaya tidak gagal gitu ya. Kalaupun seandainya itu gagal, itu nggak merepotkan teman-teman ya, daripada krus ya. Oke teman-teman, kalian semangat lah. Jadi setelah udah selesai saya catok, ini saya finishingnya pelan-pelan aja ya, supaya rambut itu tidak rusak ya teman-teman ya. Kebetulan rambutnya juga kering. Jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share ya. Jadi kalau kalian udah ngerasakan manfaatnya, boleh kalian komen di bawah dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Thank you teman, bye-bye.